Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal film kita diperlihatkan pada suasana perang. Ada dua orang sahabat, Tom dan Mike, yang saling membantu. Beberapa tahun berlalu, Tom dan Mike bergabung dengan kepolisian New York. Mereka menyamar untuk masuk ke gembong narkoba yang pada tahun 90-an sedang marak-maraknya. Tom dan Mike selalu dipasangkan dalam setiap misinya. Kemudian ada seorang pria berbaju merah yang merupakan informan rahasia dari Tom dan Mike. Dia memberikan lokasi salah satu tempat bandar narkoba. Dibantu rekan polisi yang lainnya, mereka akan melakukan penggerebekan di tempat itu. Setelahnya, Mike melakukan interogasi kepada salah satu tersangka. Mereka sedang mencari orang yang bernama Chayo. Chayo adalah buronan polisi karena pernah membunuh seorang polisi. Sementara itu, Tom juga sedang menginterogasi tersangka lainnya. Setelahnya, Tom dan Mike melapor pada Letnan Haiki, atasan mereka. Letnan Haiki sering menegur Tom dan Mike karena mereka suka tidak mengikuti protokol. What do I know? Yes, sir. Tom sendiri memiliki keluarga yang bahagia ya, istri yang cantik dan seorang putra. Pada saat menemani putranya berlatih, perut Tom terasa sakit. Istrinya menyarankan Tom untuk periksa ke dokter. Namun yang didapat Tom adalah berita yang sangat buruk. Dokter menyatakan Tom terkena kanker usus. Berbeda dengan Tom, Mike masih berstatus lajang. Dia suka menghabiskan waktunya dengan minum alkohol dan datang ke klub stripper. Tom dikenal sebagai ayah dan suami yang penyayang ya. Suatu ketika Tom dan Mike sedang berada di bar. Mereka bertemu dengan teman lama yang bernama Frankie. Frankie adalah seorang pensiunan polisi, tapi dia bilang menjadi seorang pensiun itu tidaklah enak karena hanya dibayar separuh gaji. Kata Frankie, lebih baik dia mati saat bertugas karena pemerintah akan memberikan kompensasi yang besar. Kebutuhan istri tercukupi dan anak sekolah dibiayai hingga lulus kuliah. Mendengar hal itu, Tom menjadi berpikir ya. Adegan kemudian berpindah saat Tom dan Mike menemui kembali informannya. Informan itu juga merupakan seorang pecandu narkoba. Dia bilang dia ingin berhenti dari pekerjaannya karena dia terinfeksi penyakit AIDS. Usianya tidak akan lama lagi, sedangkan dia akan meninggalkan seorang istri dan bayi perempuan. Tom kemudian mengambil sekantong uang dari dalam mobilnya. Dia menyerahkan kepada si pria itu. Namun si pria meminta uang itu dikirimkan ke alamat istrinya agar sepeninggal dirinya, istrinya dan putrinya bisa bertahan hidup. Setelah informan itu pergi, Tom membuka rahasia kepada Mike sahabatnya jika dia terkena kanker usus. Dokter bilang penyakitnya sudah tidak bisa disembuhkan lagi karena sel kankernya sudah menyebar ke seluruh tubuh. Jika Tom mati karena sakit, dia yakin istrinya akan hidup melarat karena separuh gaji Tom tidak akan mencukupi. Jadi Tom teringat perkataan Frankie jika dia harus mati saat bertugas agar istri dan anaknya dijamin hidupnya karena dibiayai pemerintah. Rencananya Tom akan mati saat dia menangkap informan yang tadi. Dia rela terkena tembakan. Namun Mike tidak setuju dengan rencana ini ya. Karena jika pihak kepolisian tahu Tom membunuh informan bukanlah seorang penjahat, maka tunjangan Tom tidak akan keluar untuk keluarga yang ditinggalkan. Malah yang ada Mike akan terjerat kasus dan masuk penjara. Singkat cerita, malam berikutnya mereka berdua bertemu kembali dengan sang informan. Kali ini informan itu memberitahu lokasi tempat bandar narkoba menyimpan uangnya. Tanpa perlu berlama-lama ya, Tom dan Mike langsung menjalankan aksinya. Mereka menggerebek tempat itu, tapi tidak secara resmi, melainkan secara ilegal. Makanya Tom dan Mike memakai topeng. Tujuan mereka mengambil uang adalah untuk mengirim uang kepada keluarga dari sang informan. Mereka berdua pun berhasil lolos tanpa ada yang tahu identitasnya. Kembali ke kantor kepolisian New York, ada asisten dari Letnan Haiki yang namanya adalah Lerner. Dia melapor jika semalam ada orang yang merampok uang gembong narkoba. Saksi mata bilang dua orang berkulit putih dan memakai topeng. Mereka juga menyebutkan jika orang itu memakai seragam polisi. Dari sini Lerner mulai mencurigai Tom dan Mike ya. Scene beralih ke kafe. Tom bilang Mike harus ikut rehabilitasi untuk menghentikan kecanduannya terhadap alkohol. Tom juga membujuk Mike kembali agar mau mengikuti rencananya. Akhirnya Mike luluh juga ya. Hari itu pun tiba, hari di mana Tom akan menewaskan dirinya sendiri. Awalnya, Tom mendatangi mobil sang informan yang sedang asik memakai narkoba. Dia datang dengan menodongkan pistol.
Antara bingung dan panik, sang informan melepaskan satu tembakan yang langsung menewaskan Tom seketika. Setelah itu Mike datang dengan memakai mobil polisi, meminta sang informan untuk keluar dari mobilnya. Terjadi baku tembak antara mereka berdua. Mike berhasil menumbangkan orang itu. Dia kemudian menghampiri jasad Tom, sahabatnya yang selama ini menemaninya di kepolisian. Mike kembali ke kantor dan menceritakan semua yang terjadi kepada Letnan Hickey dan Lerner. Letnan Hickey mempercayai cerita Mike, tapi Lerner masih menaruh curiga. Di lain hari, pemakaman Tom digelar. Istri Tom terlihat begitu sedih. Letnan Hickey datang berkunjung ke sana. Kemudian ada seseorang yang bernama Joe. Dia adalah delegasi Serikat Kepolisian New York. Joe bilang, Anda tidak perlu khawatir soal rumah yang belum lunas karena pemerintah yang akan menanggungnya. Setelah kematian Tom, Mike datang ke kelompok rehabilitasi. Dia bertekad untuk tidak meminum alkohol lagi. Di lain sisi, Lerner merekam suara Tom dan Mike untuk didengarkan oleh gembong narkoba yang sewaktu itu dicuri uangnya. Apakah orang yang sewaktu itu merampok mereka memiliki suara yang sama dengan Mike dan Tom? Orang itu bilang sedikit mirip tapi tidak yakin. Tak puas sampai di situ, Lerner langsung mendatangi meja Mike. Tapi jawabannya adalah, Go fuck yourself. Mike mendatangi rumah Tom. Dia berusaha untuk menenangkan istrinya. Tapi istri Tom bilang ada seseorang yang mendatanginya dan bertanya, apakah dia pernah menerima uang sampingan dari Tom selain dari gajinya sebagai seorang polisi? Orang yang bertanya itu tak lain adalah Lerner. Dia juga mengawasi rumah Tom dari luar. Keesokan harinya, Mike mengamuk di kantor kepada Lerner atas perbuatannya itu. Tapi Lerner tidak menyerah begitu saja. Dia kembali membuat pengaduan kepada Letnan Hickey jika perampokan kepada gembong narkoba waktu itu benar dilakukan oleh Tom dan Mike. Karena dia mendapat bukti Tom sedang kesulitan dalam keuangan, rumahnya akan disita oleh bank. Ditambah lagi, mereka berdua mengenal tempat itu. Tapi lagi-lagi Letnan Hickey tidak menggubrisnya ya. Dia malah menyuruh Lerner keluar dari ruangannya. Kali ini Lerner melakukan pekerjaan lapangan yang seharusnya bukan menjadi tugas dia. Dia ingin mencari informasi tentang gembong narkoba yang dipegang oleh Tom dan Mike sebelumnya. Tapi misi itu malah menjadi kacau karena penyamaran polisi terungkap. Letnan Hickey langsung memarahinya ya karena sikap ceroboh yang dilakukannya. Singkat cerita, Letnan Hickey didesak lagi oleh Lerner untuk memanggil Mike dan Joe. Mereka akan melakukan interogasi secara formal dan direkam. Lerner mulai mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah Tom pernah meminjam uang dalam jumlah yang besar kepada Mike? Apakah Tom dan Mike pernah menemui informan di luar dari jam kerja? Dan mengapa topeng ski ada di dalam laci Tom? Semua pertanyaan itu dapat dibantah oleh Joe. Lerner tidak dapat berkutik ya. Tapi pertanyaan Lerner yang terakhir membuat Mike menjadi emosi. Dia bertanya apakah Mike pernah bercinta dengan istri Tom? Selang beberapa waktu, Mike dan rekan polisi lainnya melakukan pengintaian terhadap markas gembong narkoba yang disinyalir Chayo berada di sana. Chayo adalah target terakhir Tom sebelum kematiannya. Mereka terbagi atas 2 mobil ya. Mike berada dengan rekan polisi wanita, sedangkan mobil yang satunya lagi berisi informan yang sedang menyamar. Di tengah pengintaian itu ada sebuah sepeda motor yang datang langsung menyerang mobil informan. Polisi itu tertembak. Mike dan rekannya yang wanita segera mengejar motor itu. Mereka berhasil membuat si pelaku terjatuh. Di lain sisi, Lerner mendapat bukti baru jika orang yang membunuh Tom waktu itu ternyata adalah informannya sendiri. Berarti selama ini dugaan Lerner terbukti benar. Lerner tidak lagi mengadu pada Letnan Hickey ya, dia langsung melapor pada petingginya. Mike terkena pasal pelanggaran karena bertemu informan di luar dari pekerjaannya. Jadi komandannya menyuruh Mike untuk menyerahkan identitas dan pistolnya. Sementara waktu jabatan Mike akan ditangguhkan. Saat itu Mike berada di bar. Lagi-lagi Lerner mendatanginya. Dia bilang semua ini sudah berakhir. Mike tidak bisa berbohong lagi. Mike dan Tom telah berkonspirasi untuk mengelabui kepolisian. Mike akhirnya bercerita jika informan mereka tadinya mau bunuh diri karena penyakit AIDS.
Dia mempunyai seorang istri dan bayi perempuan. Karena merasa iba, Mike dan Tom melakukan perampokan itu. Di saat yang sama, Mike mendapat kabar dari Tom jika dia terkena kanker usus. Tom hanya mempunyai waktu beberapa minggu untuk bertahan hidup. Jadi Tom memutuskan untuk mati dalam bertugas demi mendapat tunjangan dari pemerintah. Kata Mike, Tom adalah polisi heroik, tapi semua keputusan ada di tangan Lerner. Apakah menjaga nama baik Tom tetap bersih atau menjatuhkannya? Lerner kembali ke kantor ya. Dia menemui Letnan Hickey. Laporan soal Tom dan Mike yang berkonspirasi sudah dia terima di mejanya. Laporan itu juga sudah masuk ke tangan komandan. Di sini terungkap jika Letnan Hickey sudah tahu dari awal jika Mike berbohong. Tapi dia bilang jika dia berada di posisi Mike, dia akan melakukan hal yang sama. Kata Lerner, peraturan tetaplah peraturan. Namun kata Hickey, kalau semua polisi mengikuti peraturan itu tidaklah layak. Karena untuk orang-orang lapangan seperti Tom dan Mike sangat beresiko untuk mati kapan saja. Apalagi Tom yang sudah mengabdi selama 12 tahun kepada kepolisian. Akhirnya semua orang yang terkait dikumpulkan ya. Namun tanpa disangka Lerner mencabut tuntutannya. Dia mengaku telah membuat laporan yang salah dan tergesa-gesa. Komandan memutuskan Mike kembali bekerja. Masa penangguhannya telah selesai dan untuk Lerner dia akan dipindah tugaskan ke Brooklyn. Adegan yang terakhir adalah di sela-sela kesibukan Mike, dia masih suka berkunjung ke rumah Tom. Dia juga menyempatkan diri untuk bermain dengan putra Tom. Sampai di sini saja ya Sobat Movie ceritanya. Kita bertemu di film selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa positifkan pikiran dan tubuhmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.